Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apakah semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah masuk ke dalam tema 9 subtema 2 terkait dengan benda dalam kegiatan ekonomi. Pada pagi ini kita akan mempelajari terkait dengan keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Pembelajaran ini masuk ke dalam KD pembelajaran IPS. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat biasanya menyesuaikan dengan kondisi geografis daerahnya. Setiap wilayah memiliki kondisi geografis yang berbeda dan potensi sumber daya alam yang berbeda pula. Perbedaan tersebut menyebabkan keberagaman kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat dikelola berdasarkan perseorangan ataupun kelompok. Oleh karena itu, ragam kegiatan ekonomi berdasarkan cara pengelolaannya dan contohnya dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi perseorangan. Kegiatan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Contohnya, yang pertama ada pertanian yang memanfaatkan tanaman sayuran, padi, jagung, dan umbi-umbian. Kegiatan pertanian biasanya dilakukan di daerah yang geografisnya dataran rendah. Kemudian contoh berikutnya ada peternakan hewan untuk diambil manfaatnya seperti susu, kulitnya, dagingnya, ataupun bulunya. Contohnya hewan ternak adalah unggas, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kemudian contoh dari kegiatan ekonomi perseorangan adalah kegiatan perdagangan, yaitu membeli barang produksi untuk dijual kembali ke konsumen. Perdagangan biasanya dilakukan di pasar, toko, dan kios secara grosir ataupun eceran. Kemudian kegiatan jasa yang memberikan pelayanan kepada konsumen untuk memperoleh imbalannya. Contoh kegiatan jasa adalah jasa cukur rambut. Kemudian untuk kegiatan ekonomi kelompok, kegiatan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh dua orang atau lebih. Ada pihak yang menanam saham dan ada juga pihak yang bertugas menjalankan kegiatan ekonomi. Contohnya, yang pertama adalah firma, usaha yang didirikan oleh dua orang yang sudah saling mengenal sebelumnya. Contohnya adalah firma hukum. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Usaha yang terdiri atas anggota aktif yaitu pihak yang menanamkan modal dan menjalankan usaha serta anggota pasif, anggota yang hanya menanamkan modal. Kemudian yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan modal berasal dari penjualan saham. Keuntungan yang diperoleh pemilik tergantung banyaknya saham yang dimiliki. Yang keempat ada koperasi. Usaha kelompok yang dijalankan atas asas kekeluargaan. Modal berasal dari simpanan pokok, dibayar pada awal menjadi anggota, dan simpan wajib yang dibayar setiap bulan. Contohnya, koperasi sekolah dan koperasi unit desa atau KUD. Kemudian kita masuk ke dalam pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan suatu kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Setiap proses tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama, produksi. Produksi merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam menjadi barang untuk memenuhi berupa barang setengah jadi atau langsung menjadi barang jadi. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Dalam proses produksi diperlukan tenaga kerja untuk menjalankan proses kegiatannya. Hal ini dapat membuka lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Produksi yang berjalan baik dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan bagi pemilik dan pekerja. Pemilik produksi dan pekerja pun memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kegiatan produksi ini didirikan dekat sumber bahan baku untuk mengurangi biaya produksi sehingga keuntungan produsen dapat meningkat. Contohnya produksi ini apa? Contohnya, orang yang tinggal di dekat laut atau tepi pantai, mereka biasanya akan mencari ikan dan memproduksi menjadi ikan asin. Kemudian yang kedua yaitunya distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi kita sebut dengan distributor. Kegiatan distribusi yang merata dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pendistribusian yang merata membuat masyarakat mudah untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Contohnya itu pedagang di pasar membantu masyarakat memperoleh kebutuhan hidup bahan pangan tanpa harus mendatangi petani secara langsung. Contoh yang lain seperti yang kita contohkan tadi, orang yang memproduksi ikan asin di tepi laut atau di tepi pantai. Kemudian hasilnya tersebut disalurkan oleh distributor kepada konsumen atau kepada pedagang. Yang ketiga yaitunya konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau memanfaatkan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Konsumen memberikan sejumlah uang untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Kegiatan konsumsi mendorong masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Kegiatan konsumsi ini kita contohkan kembali kepada ikan asin tadi. Ikan asin yang diproduksi oleh orang di tepi pantai kemudian dikirimkan, disalurkan oleh distributor sehingga sampai kepada konsumen, sehingga konsumen dapat menikmati ikan asin tersebut tanpa harus datang langsung ke tepi pantai. Setiap kegiatan ataupun proses ekonomi memiliki manfaat. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, tugas untuk anak-anak kelas 5 yaitunya mencari contoh dari kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi yang ada di lingkungan kita. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.